kita lakukan agar hidup kita itu tenang dan tentram, yaitu mengingat Allah. Selalu mengingat Allah adalah cara yang paling mendasar bagi umat muslim agar hati kita menjadi tentram. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maksudnya mengingat Allah dapat diartikan dengan berzikir dan dapat diartikan mengingat Allah yaitu dengan mengingat kebesaran serta nikmat yang telah diberikan olehnya. Kita akan mendapatkan ketentraman dalam hati. Yang intinya mengingat Allah itu adalah ketika kita hendak melakukan perbuatan yang Allah larang kepada kita, kemudian kita mengingatnya bahwa perbuatan itu adalah larangan Allah, maka oleh karena itu adalah larangan Allah, kita tinggalkan perbuatan itu. Itulah makna zikir yang sebenarnya. Adapun berzikir dengan bertasbih dan lain sebagainya itu adalah zikir dalam bentuk ucapan. Dan hal yang kedua yang harus kita lakukan agar hati kita itu menjadi tenang dan tentram dan damai, yaitu bersyukur atas yang telah diberikan Allah. La in syakartum la zidannakum, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Wala in kafartum in adzabi lasyadid, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat. Oleh karena beratnya azab Allah bagi orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka sepatutnya bagi kita untuk mensyukuri atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Apa makna syukur itu? Syukur di atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Allah telah memberikan mata, tangan, tenaga kepada kita. Kita pergunakan nikmat itu pada jalan yang benar. Dengan tidak kita pergunakan pada jalan yang dilarang oleh Allah, itulah makna syukur. Kita diberikan mata, kita pakaikan mata kita itu untuk melihat sesuatu yang dibolehkan dalam agama. Kalau kita pakaikan mata untuk melihat sesuatu yang dilarang dalam agama, itu termasuk kita ke dalam orang yang tidak bersyukur. Contoh lain, ketika kita diberikan rezeki oleh Tuhan, kita pakaikan rezeki itu kepada jalan yang dibolehkan dalam agama. Kalau kita pakaikan rezeki itu kepada jalan yang dilarang dalam agama, kita mabuk-mabukan, judi dan lain sebagainya, maka kita tidak dikatakan dalam kategori orang yang bersyukur. Nah, kalau kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, wala in kafartum in adzabi lasyadid, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat. Itulah karena beratnya azab Allah, itulah yang membuat hidup kita itu tidak tenang. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum, mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Wa kana Allahu syakiran aliman, dan Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan yaitu taat kepada Allah. Al-Imam Al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahullahu berkata, sesungguhnya hati tidak akan merasakan ketenangan, ketentraman dan kedamaian melainkan jika pemiliknya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya, sehingga barang siapa yang tujuan utamanya dalam hidup kecintaannya, rasa takutnya dan ketergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah mendapatkan kenikmatan dari Allah, kelezatan dari Allah, kemuliaan dari Allah dan kebahagiaan dari Allah untuk selama-lamanya. Artinya kita memahami bahwa jika seseorang meninggalkan ketaatannya kepada Allah atau bahkan bermaksiat, maka hatinya akan sempit, gersang, gelisah dan gundah. Hati yang sempit adalah hati yang sulit untuk merasa tenang dan tentram karena selalu merasa kegelisahan atas perintah Allah yang ditinggalkannya. Maka dari itu, agar hati selalu merasa tenang dan tentram, kita wajib untuk selalu menaati perintah Allah dan menjauhi niatan untuk berpaling dari perintahnya. Salah satu yang Allah perintahkan kepada kita adalah salat. Kewajiban
bagi setiap muslim adalah melaksanakan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Apabila salat yang kita kerjakan benar dan khusyuk, niscaya kita akan merasakan kepuasan dalam hati, ketenangan jiwa dan ketentraman hidup. Dalam suatu komunikasi yang agung yang kita lakukan dengan Sang Rabb, segala macam kegelisahan, keresahan serta kesempitan dalam hati dan jiwa seakan tersapu bersih. Kita hendaknya menjadikan salat sebagai penghibur dan penghias hati kita, sebagaimana yang Rasulullah rasakan. Wa ja'ala qurrata ainin fis salat, dan telah dijadikan penghibur, penghias hatiku, kebahagiaanku pada salat. Salat bagi Rasulullah, itulah pentingnya salat, sehingga dengan salat Rasulullah merasakan kebahagiaannya. Sebenarnya yang menjadikan hidup kita tidak nyaman dan rasa gelisah adalah dosa, dan salat dapat melumpuhkan dosa, sebagaimana yang kita dapatkan dalam kitab-kitab sahih yang menunjukkan bahwa salat itu bagaikan sungai, di mana ketika badan menjadi kotor, kita akan membersihkannya dengan sungai itu. Artinya dosa kita akan runtuh dengan salat. Detailnya adalah dosa yang kita lakukan sebelum salat zuhur akan terhapus dengan melaksanakan salat asar, dan dosa yang kita lakukan setelah salat asar akan runtuh dengan melaksanakan salat maghrib. Begitupun seterusnya hingga semuanya itu 5 waktu dalam sehari semalam. Dosa yang kita lakukan setelah salat maghrib akan terhapus dengan salat isya. Dosa yang kita lakukan setelah salat isya akan terhapus dengan kita lakukannya salat subuh, dan dosa yang kita lakukan setelah salat subuh akan terhapus dengan kita melakukan salat duhur, dan seterusnya begitulah. Makanya mengibaratkan salat itu bagaikan sungai, dimana ketika kita kotor, kita mandi ke dalam sungai itu. Jadi salat merupakan salah satu ibadah yang dapat meruntuhkan dosa kita. Yang runtuh itu adalah dosa kecil maksudnya, karena kalau dosa itu digolongkan ke dalam dosa besar, kita harus melakukan taubat nasuh. Karena dosa sudah runtuh, maka itulah yang membuat hati kita menjadi damai. Dengan tidak adanya dosa, itulah yang membuat hati kita damai. Dan untuk menjaga diri kita dari perbuatan dosa atau bermaksiat kepada Allah, ataupun untuk mengkonsistenkan ketaatan kita kepada Allah, kita perlu memperhatikan dengan siapa kita harus berteman. Dan berteman ini yaitu adalah cara yang keempat. Kita harus memperhatikan dengan siapa kita berkumpul, dengan siapa kita berteman. Kita harus berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Yang keempat harus kita lakukan yaitu berteman ataupun berkumpul dengan orang yang saleh. Orang yang saleh adalah orang yang dekat dengan Allah. Apabila kita bergaul dengan para salihin, akan membuat kita terbawa untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Berkumpul dengan orang-orang saleh adalah salah satu amalan yang dapat menenangkan hati dan pikiran kita. Segala kegundahan yang ada di dalam hati kita dan pikiran akan terobati dengan nasihat-nasihat yang benar, guna untuk membawa kita untuk selalu menyerahkan segala hasil dari urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendorongnya bersihnya hati, kita perlu membaca Al-Qur'an. Dan jadikan membaca Al-Quran ini sebagai langkah kelima untuk menenangkan hati, untuk menemukan ketenangan hati dan kebahagiaan. Al-Quran mengandung berbagai macam petunjuk untuk hidup kita. Jika kita mampu memahami petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya, kita akan merasakan kenikmatan dan ketenangan. Sebagaimana Allah sampaikan bahwa Al-Quran adalah benar-benar petunjuk yang nyata, petunjuk bagi umat manusia yang dapat membuat hidup kita lebih tenang, karena kita senantiasa berjalan di jalan yang benar, agar kita terhalang dari pemikiran yang dipenuhi cabang atau pikiran-pikiran yang pada akhirnya membingungkan, sehingga membuat kita merasa sesuatu yang tidak patut. Maka kita harus yakin terhadap pertolongan Allah. Sesulit apapun dan seberat apapun masalah kita hadapi, yakinlah bahwa Allah tidak akan memberi cobaan yang hambanya tak akan mampu untuk menghadapinya. Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita apabila kita menjalaninya dengan ikhlas dan sabar. Kita selalu bertakwa kepada-Nya, karena ketidaktenangan terjadi apabila kita selalu memikirkan tentang beratnya cobaan yang kita hadapi dan lupa bahwa Allah selalu bersama kita.
kita pun sangat dianjurkan untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah, karena Allah selalu mendengar permohonan hambanya. Ud'uni astajib lakum, minta olehmu kepada aku, niscaya aku kabulkan. Apalagi yang kita tunggu? Segala sesuatu bentuk kegelisahan, segala bentuk kegundahan, mintalah kepada Allah agar Allah memberikan ketenangan kepada kita. Apa saja yang kita inginkan, mintalah kepada Allah, karena cuma Allah yang dapat mengabulkan di atas segala hajat-hajat kita. Wa ma ja'alahu Allahul busyra lakum wa litatma'innu qulubukum bihi. Dan Allah tidak akan menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagimu. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan kemenangan itu hanyalah dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, mengapa hati kita itu gundah? Mengapa hidup kita itu tidak pernah tenang dan tidak pernah nyaman? Karena kita tidak menjadikan agama sebagai kehidupan. Dan untuk kita memperoleh ketenangan hati dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, kita perlu menjadikan agama itu sebagai kehidupan. Wallahu a'lam.